Halo teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang aura orang yang bersio ayam di bulan Mei 2022 ya, untuk pesan alam semesta lewat ramalan kartu tarot. Di sini kita akan melihat dengan berbagai cara apa yang akan terjadi dan apa yang akan kamu sikapi sehingga selama 1 bulan ke depan ini bisa memberikan sebuah sisi yang baik ataupun positif ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya kini hadir untuk Anda dalam sebuah ramalan yang terbaru buat Anda semua. Kiranya Anda bisa lebih bersabar dalam menanggapi sebuah ramalan, dalam sebuah tindakan, apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dicapai selama 1 bulan ke depan di bulan Mei ya. Kita langsung saja akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Untuk mengenai aura kamu selama 1 bulan ke depan, ini kamu auranya itu mencari sebuah kebenaran, mencari sebuah arah tujuan yang tepat dalam diri kamu untuk menggapai sebuah kesuksesan, sebuah harapan yang bagaimana akan kamu capai nantinya ya. Barulah nanti akan diikuti dengan sisi kekeluargaan ataupun bisa diajak kerjasama dengan orang terdekat dan orang cintai ataupun orang yang Anda sayangi ya. Di sini kita akan melakukan bagaimana apa yang akan kamu sikapi selama 1 bulan ke depan. Kita akan melihat apa yang bakal terjadi di bulan Mei. Yang saya lihat di sini ada 3 kartu ya. Ini mengenai tentang sebuah pekerjaan ataupun sebuah tujuan yang akan dilaksanakan, yang akan direncanakan untuk ke masa depan. Tapi di sini yang saya lihat banyak sebuah pertimbangan, banyak sebuah pemikiran ke depannya bagaimana akan kamu sikapi ya. Di satu sisi ini ada dewa penolong ataupun ada orang terdekat yang bisa memberikan kamu supaya dukungan dan dorongan, bimbingan kepada kamu untuk bisa terlaksana dengan baik ya. Karena mungkin di sini kekeluargaan kamu, di sini family kamu atau orang tua kamu menyetujui ataupun memberikan sebuah isyarat bahwa kamu bisa melakukan itu semua. Hanya saja dengan diri kamu sendiri banyak berbagai bidang aspek ya, ditinjau dari pemikiran, dari sebuah keputusan bagaimana akan kamu sikapi. Jadi banyak pertimbangan, banyak sebuah hasil yang akan kamu lakukan ke depannya ya. Jadi mungkin banyak keputusan, banyak sebuah hasil yang bagaimana akan kamu sikapi. Jadi jiwa kamu banyak memikirkan segala sesuatunya secara matang, secara kedewasaan, mungkin dari satu sisi ke sisi yang lain ya. Baik buruknya akan dilakukan di sini banyak memberikan sebuah hikmah ataupun memberikan sebuah kebaikan atau keburukan. Jadi apapun yang dilakukan apa harus benar-benar dilaksanakan dengan baik ya. Jadi di satu sisi nanti bisa dilakukan dengan sisi yang cukup bagus sekali dengan ajas kekeluargaan. Ada kerjasama yang bisa dilakukan secara bersama ya. Nah, jadi dengan siklus kehidupan kamu, ini kamu harus lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan, harus bisa memberikan sebuah ekspresi yang bagaimana dalam pembentukan sebuah gambaran yang bagaimana nanti akan dibuat dalam sebuah petunjuk yang akan dilakukan ya. Jadi di sini kamu akan dibimbing dan kamu akan diberikan sebuah pengalaman, sebuah wawasan, solusi yang bagaimana akan kamu sikapi. Jadi apapun yang dilakukan itu harus dilakukan dengan secara seksama, matang dan secara kedewasaan dan secara mandiri ya. Berdikari dalam melakukan apa yang akan kamu sikapi. Tapi sebelumnya itu semua akan diikuti dengan spiritual. Karena spiritual itu tanpa adanya Tuhan dalam diri jiwa kamu, maka semuanya itu akan sangat susah bisa berjalan dengan baik. Jadi Tuhanlah akan dalam diri jiwa kamu dan kamu bisa melakukan sebuah petunjuk yang bagaimana nanti akan kamu lakukan, apa yang akan kamu dapatkan, itu semua akan terjadi jika kamu ingin bisa berpikir lebih positif ke depannya ya. Jadi apa yang kamu lakukan, kamu sikapilah dengan penuh seksama dan berikanlah segala sesuatunya dengan sisi baik ya. Dan juga segala bentuk tindakan yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu lakukan, ini kamu perlu adanya sebuah pemeliharaan secara alami dan kamu juga harus dibina, didukung dan kamu harus bisa dibimbing supaya apa yang kamu lakukan nantinya bisa memberikan sebuah relaksasi kehidupan kamu seperti apa, mendapat sebuah kepuasan dan hasil yang memuaskan ya. Jadi dalam tindakan kamu harus ada sebuah jiwa secara menyeluruh, jiwa kamu dulu secara berdikari, secara mandiri, apa yang akan kamu lakukan dan apa yang akan kamu sikapi, binalah dengan sedini mungkin, binalah dengan sebaik mungkin, maka semuanya itu akan diberikan segala sesuatu yang penuh dengan berkat dan penuh hidayah yang akan diberikan kepada kamu ya.
Jadi apapun yang akan kamu capai nantinya benar-benar bisa memberikan sebuah sisi positif ya. Nah, di sini teman-teman udah cukup dimengerti ya, itu mengenai aura, mengenai apa yang akan terjadi dan siklus kehidupan kamu. Jadi sekarang semuanya itu sudah terpampang sebuah energi yang cukup baik ya. Menurut saya itu sangat bagus sekali untuk di bulan Mei, karena semua itu tergantung dalam diri kamu sendiri bagaimana kamu menyikapi itu semua. Karena semuanya itu secara menyeluruh jiwa kamu dengan cara ketulusan hati kamu, mandiri dan berdikari dalam segala rencana tujuan yang akan kamu kedepankan. Karena ada keluarga kamu yang bisa memberikan kamu support, dukungan, doa, dan bimbingan ya. Oke teman-teman, di sini tidak ada sebuah zodiak yang memiliki sebuah unsur kesamaan, tapi di sini ada beberapa unsur, ada beberapa planet yang diikuti ataupun lebih banyak berpengaruh dengan siklus kehidupan orang yang bersio ayam ya, dengan planet Pluto, unsur elemen api dan unsur elemen air ya. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu dulu ya. Untuk diri kamu ini kalau yang saya lihat bentuk dalam segala tindakan ya dalam siklus kehidupan kamu hadapi ini kalau bisa kamu berani memberikan sebuah pengalaman, berani membuka lembaran kamu dari sisi awal sampai ke sisi akhir ya. Jadi apapun yang kalian lakukan itu bisa mengembangkan sebuah ide-ide dalam sebuah pembentukan, pengendalian, dan pengontrolan diri, serta kebebasan ya. Jadi dalam diri kamu itu kebebasan dalam berprestasi, kebebasan dalam memberikan sebuah sisi yang baik, dan apa yang akan kamu capai bisa terlaksana dengan baik ya. Jadi apapun yang dilakukan banyak perlu dengan pertimbangan dan penyusunan secara mendetail ya. Nah lalu dengan unsur elemen api ini kalau saya lihat memiliki sebuah unsur yang cukup bergairah, memiliki unsur yang cukup kuat untuk berambisi ya, memiliki sebuah kekuatan untuk bisa melakukan sebuah rencana yang baik ya. Nah jadi punya sebuah pemikiran yang intens dan fokus pada pendirian kamu, fokus pada tahap perencanaan kamu yang akan kamu lakukan. Gairah, rasa semangat dan dukungan, dorongan dan sebuah keinginan itu semua memberikan sebuah kekuatan yang cukup kuat ya. Tapi di satu sisi bisa menghancurkan ya, karena api itu bisa menguatkan dan juga bisa menghancurkan tergantung dari sikap emosional yang kamu ambil dalam sebuah pengambilan keputusan yang akan kamu sikapi ya. Jadi apa yang akan kamu lakukan, lakukanlah dengan sebuah proses step by step dalam pengembangan ide kreatif kamu ya. Dengan situasi yang kamu ambil dalam sebuah pengambilan keputusan, fokuslah dan punya tekad untuk bisa mengikuti segala sesuatunya dari awal sampai akhir, dan dengarkanlah intuisi kata hati kamu ya. Dan lalu juga diikuti dengan unsur elemen air. Ini kalau saya lihat di sini kamu harus ada sebuah pengembangan spiritual kamu, jiwa kamu harus bisa lebih kuat dari biasanya, banyak berdoa dan minta petunjuk, karena segala sesuatunya nanti akan terbentuknya sebuah hubungan ekspresi dalam mengembangkan ide-ide kreatif, wawasan dan bentuk rencana yang akan kamu capai nantinya ya. Jadi kamu harus bisa mulailah menciptakan sebuah hubungan kehidupan kamu yang cukup kuat. Bukalah hati kamu, buatlah segala kebenaran dalam hidup kamu dengan rencana tujuan yang pasti, dan akan bisa memberikan segala kebaikan dan kasih sayang ya. Ekspresikanlah dalam segala apapun yang akan kamu capai ya. Nah itulah yang saya lihat ke depannya dalam mengembangkan segala sisi baiknya ya. Jadi apapun yang akan kamu lakukan, apapun yang akan kamu capai, itu semuanya pasti akan memberikan sebuah sisi energi yang bagaimana akan kamu sikapi ya. Nah itu adalah bentuk sisi yang cukup bagus sekali ke depannya dalam apa yang akan kamu kembangkan ya. Nah jadi di sini udah cukup dimengerti ya untuk kamu, untuk orang yang bersio ayam ya. Karena di sini banyak pengaruhnya, tidak ada pengaruh dengan ataupun memiliki sebuah kesamaan dengan zodiak lain ya. Nah sekarang udah cukup dipahami ya. Sekarang kita akan beralih ke asmara percintaan. Hal apa yang akan dirasakan oleh pasangan kamu ya? Hal apa yang dirasakan oleh pasangan kamu dari segi asmara percintaan orang yang bersio ayam di bulan Mei 2022? Nah ini kalau yang saya lihat di sini yang dia rasakan, dia masih bisa mengenang ya, melihat pembentukan sebuah kesan. Mungkin kesan pertama, awal pertamanya itu kita bertemu di mana, kesan pertamanya itu kita memiliki sebuah hubungan yang bagaimana akan dilangsungkan, ataupun kita mengenang sebuah kesan yang cukup baik
kita tuh dari awal tuh seperti apa menyikapi hubungan ini gitu ya. Jadi dia rasakan ke kamu itu dia bisa merasakan kebaikan kamu, keperhatian kamu, dia merasakan kewibawaan kamu, dia merasakan kehangatan kamu jika bersama dengan kamu ya. Cuman di satu sisi kalau bisa dia pengennya lebih perhatian lagi dari sebelumnya. Dia pengennya dia ingin ada sebuah sifat yang lebih khusus, sifat yang lebih mendominasi dalam sebuah hubungan yang lebih mendekat ya, lebih akrab ya. Karena dia pengennya itu semua akan terjadi dalam dirinya, pengen kamu selalu melebihi dia lebih dari sebuah teman. Jadi dia mengenang sebuah kesan yang baik dalam diri kamu, dia pengennya ingin membentuk sebuah sisi dalam sebuah hubungan. Kalau bisa terjalinlah sebuah hubungan yang cukup dekat dan selama-lamanya untuk bisa lebih menjadi sebuah hubungan yang akrab gitu ya. Jadi pengennya dia ingin yang dia rasakan itu dia pengennya selalu berpikir yang positif dalam diri kamu. Jadi kamu adalah you are limitless gitu ya. Jadi kamu adalah segala-galanya buat dia. Jadi dia merasakan bahwa bersama dengan kamu adalah sisi positif, bersama dengan kamu dia merasa terlindungi dan merasa kehangatan jika bersama dengan kamu ya. Oke teman-teman, kita akan menarik satu kehidupan kamu dengan kebijakan. Kehidupan kamu seperti apa supaya akan bisa mengambil sebuah keuntungan dan lebih semangat dalam berprestasi atau merencanakan sebuah hasil yang bagaimana akan kamu tujuankan ya. Nah, jadi di sini kita akan menarik satu kartu. Ini satu kartu ini mengatakan bahwa cukup sedikit hal saja yang akan membuatmu lebih bahagia. Semua ada dalam dirimu sendiri, dalam cara berpikirmu ya. Nah, ini sangat katakannya sangat halus sekali tapi sangat menusuk ke hati ya. Jadi cukup sedikit hal saja yang akan membuatmu lebih bahagia. Jadi yang kita dari hal-hal kecil kita akan melihat, merasakan dan menilai hal kebahagiaan itu yang membuat kita lebih puas diri ya. Jadi semua ada dalam dirimu sendiri. Dalam cara berpikir kamu itu kamu harus bisa lebih netral, seimbangkan segala sesuatunya. Jika kamu bisa melakukan yang terbaik, melakukan dalam sebuah siklus kehidupan kepribadian kamu yang lebih positif ke depannya ya. Oke teman-teman, itu adalah kata kebijakan kehidupan kamu yang cukup bagus sekali, yang cukup menekan batin kamu sehingga kamu bisa lebih positif dan mandiri berdikari dalam hal apapun di bulan Mei ini. Selamat untuk kamu, untuk orang yang bersio ayam, karena memiliki sebuah sifat yang positif yang bisa memberikan sebuah hasil yang memuaskan. Jika kamu berani berekspresi dan berdikari dalam sebuah karya yang akan kamu lakukan. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin melakukan sebuah pencerahan aura, menarik hoki rezeki dari segi magic money, dan buatlah jimat keberuntungan. Di 081919635839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.